Saya coba praktekkan Pak Haji. Ya. Kata Pak Haji, coba lempar sempak di atas apa ini? Plafon. Ya. Di atas plafon. Iya, di atas plafon. Saya coba tuh kan, bekas pakai 1 hari, saya gosok-gosok dulu kan. Iya. Ke kontolnya ini. Ya. Saya niat mau ke tempat Pak Haji minggu ini, pokoknya siapapun harus ada yang datang. Ya. Awal hari pertama, saya lempar hari Sabtu, malam Minggu jam 7 datang Pak Haji. Uangnya? Enggak, iya uangnya. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Tepuk tangan dong. Ya. Pertanyaannya Pak Haji. Apa? Jangan megang duit receh terus ini Pak Haji. Ya. Ya gimana caranya ini? Gampang. Gambar duit yang pecahan paling gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Indra. Nama saya Indra. Indra Julistio. Ya, tinggal di mana, Indra? Di Bogor Barat, dekat kampus IPB Pak Haji. Kampus IPB. Ya. Aslinya Pertanyaannya apa, Indra? saya kan usaha dari 2019 nih Pak Haji ya. Itu ngontrak ya, sampai sekitar tahun 2022 ya. Pet shopnya ngontrak. Iya, ngontrak sampai tahun 2022 itu ya. Tahun 2022 akhirnya saya kan pinjam uang ya ke bank itu. Sekitar 1 miliar lebih kan ya. Pinjem uang di bank 1 miliar. Iya. Jaminannya apa? Jamin saya kan kontrakan sama kos-kosan gitu. Oh, kontrakan boleh dijaminin. Boleh ya. Oh. Karena kan kita ada usaha itu, pet shop itu. Gitu. Terus? Nah, Minjem di bank mana? BRI. BRI. Ya, BRI sama BNI. BRI sama BNI. Iya, gitu. 1 miliar. 1 miliar lebih. Pedagang pet shop. Iya, gitu. Mukanya desa, muka lo ya. Iya. Tapi utangnya kota. Bisa gitu. Muka desa, utangnya kota. Terus Ya, untuk pemasukan 2 tahun kebelakang itu menurun drastis Pak Haji. menurun. Iya, menurun drastis. Kalau dulu enggak, Dulu enggak, dulu itu stabil, alhamdulillah itu 5 juta setiap hari gitu. 5 juta setiap hari Iya. omsetnya. Iya, dulu itu. Omsetnya. Iya. Sekarang itu ya alhamdulillah 2 juta plus 1,5 juta itu setiap hari. 2 tahun kebelakang itu gitu. Makanya itu angsuran bank itu saya nipis gitu loh untuk ini apa itu membayarnya gitu. Jadi ya gimana caranya biar cicilannya bisa kebayar? iya gitu. Oh, gampang. Yang tadi saya ajarin Bapak tadi, sholat badiah qobliyahnya nggak boleh bolong. Lo sholat badiah qobliyahnya bolong nggak? Iya, sering bolong. Tepuk tangan dong. Orang yang sholat badiah qobliyahnya nggak bolong, kalau dia punya cicilan motor atau cicilan mobil atau cicilan rumah atau cicilan ruko, itu pasti kebayar, nggak mungkin nggak. Gitu. Ntar lama-lama utang lunas sendiri. Ya. Ada aja. Yang penting sholat badiah qobliyah jangan bolong. Iya. Pak Haji, kalau sholat badiah qobliyah seperti apa sih contohnya? Sholat badiah qobliyah tuh ibarat burung tuh sayap. Burung yang punya sayap nggak dipakai buat terbang, namanya burung apa? Burung males. Udah tahu ada sayap. Dari sini ke sono kan tinggal terbang, menclok. Ini malah nggak dipakai sayapnya, dia malah jalan. Itu namanya burung males. Kayak bebek. Dikerjain bos sholat badiah qobliyah. Orang yang nggak sholat badiah qobliyah, kalau dia punya motor pasti motor cicilan. Orang yang sholat badiah qobliyahnya nggak pernah dikerjain, kalau dia punya mobil pasti mobil cicilan. Orang yang sholat badiah qobliyahnya nggak dikerjain, kalau dia punya rumah pasti rumah cicilan. Orang yang kalau sholat badiah qobliyah nggak dikerjain, kalau dia punya pasangan hidup cicilan. Punya suami pegel hati, bikin pegel. Janganlah. Udah tukar tambah. Atau take over. Sholat badiah qobliyah bos, bisa kerjain. Iya. Kapan terakhir mandiin kucing gue? Tanggal 28 ya Pak Haji. 28? Iya. Desember? Iya, kemarin. Kapan terakhir buntingin kucing gue? Kucing gue pada bunting, tahu yang perempuan. Kemarin anaknya mirip kayak lu banyak. Kan ada pasangannya kucingnya Pak Haji. Hah? Kucingnya kan ada laki ada ceweknya gitu, suka dijodohin sama yang kerja gitu. Ya dijodohin, tapi kan kalau lo pas mandiin kan jantannya lo cabut, lo masuk. Sip, tepuk tangan dong. Tukang mandiin kucingnya anak yatim. Aduh, ya.
Jadi Bapak dan Ibu, walaupun sholat ba'diyah qobliyah itu nggak wajib di luaran sana, kalau di RDAY wajib. Kalau sholat tahajud di luaran sana jam 3, setengah 4. Kalau di RDAY jam 00. Kalau di luaran sana sebelum tahajud tanpa mandi. Kalau di RDAY wajib mandi. Kalau di luaran sana habis tahajud boleh tidur. Kalau di RDAY nggak boleh, harus baca Quran sampai pagi. Emang maksa semua. Kalau yang dipaksa, paksa, hasilnya luar biasa. Kita nggak pernah maksa, Bu. Paksalah. Nyemangatin suami, maksa. Kalau suami nggak mau, nenenin, Bu. Ayo, nenen. Mau nenen atau mau kerja? Mau nenen apa mau kerja? Mau dua-duanya, ya udah. Sebelum tahajud kalau bisa jangan tidur, nanti kebablasan. Iya, soalnya kalau ibu tidur nanti kebablasan. Kalau mau sih ibu tidurnya dari jam 8. Habis sholat isya udah selesai tidur. Saya nggak bisa tidur Pak Haji. Gampang, copot celana dalam ibu, ikat di kepala, pasti tidur. Kok gitu? Kan lo kalau keluar kamar malu. Malu gak? Celana dalam taruh di kepala, keluar kamar malu gak? Malu lah. Walaupun yang lihat suami sendiri juga malu. Kan suami kita langsung ngomong, "Mah, gue telepon ambulan ya, Mah." Langsung suami telepon ambulan, 911, tolong datang dong. Nih istri gue dari RDAI gila. Ya Bu, ayo tepuk tangan dulu dong. Pak Haji, Ya, saya Pak Susilo dari Bekasi, Pak Haji. pertanyaannya apa Bekasi? Ya, ini Pak Haji, saya udah lama mau jual parkiran mobil. Saya kan punya parkiran itu, tapi nggak laku-laku Pak Haji. Udah 1 tahun lebih ini. Gampang, lo gaya anjing, tau gak anjing? Guguk anjing. Lo keluar dari rumah, pojok parkiran langsung lo kencing angkat. Gitu. Ini benar ilmu guguk. Ibu bapak pernah lihat guguk kalau dilepas dari rumah? Itu namanya dia nguasain daerah itu. Itu kencing beneran apa enggak? Hah? Harus kencing beneran apa enggak? Kencing beneran. Laku gitu. Itu gimmick-gimmicknya, atau namanya jalan cawik-cawiknya. Nah, ritualnya pastilah bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Atau lah yakinnya ekstrim, atau sedekahnya ekstrim, bebas. Itu kemarin saya udah lakuin. Pilih salah satu. Pak Haji, Kalau tiga-tiganya Haji Marko tiga-tiganya ibadahnya dijalanin, yakinnya diyakinin, sedekahnya dikerjain sama dia. Pak Haji. Tapi kan dia menang banyak kan. Kita mah nggak punya ruko, dia rukonya 15 rolling door. Apa? Iya Pak Haji, mungkin sebulan ini udah saya lakuin ya dari bulan kemarin. Udah kayak ibadah ekstrim, bangun tengah malam, terus mandi, terus sholat, tahajud, terus sedekah ekstrim juga saya lakuin ya sampai saya sedekah. Enggak lo bang, ibadah ekstrimnya apa coba? Bangun jam 00, senyum 41 kali, sekali senyum 20 detik, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nah, yang 12 itu belum Pak Haji. Ya dikerjain dulu. Harus 12 juz. Kalau nggak bisa 12 juz, ya lo mesti sedekah ekstrim gantinya. Kok gitu? Lah sekarang gimana saya mau baca Quran di 12 juz nih? Bisa nggak saya baca? Nggak bisa, kan lagi live nih. Tukeran nih. Sedekah ekstrim lah bos. Ada tamu nggak ada tamu, tahajud jalan terus. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim nonton di 21. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim berenang di Pondok Indah Mall, kolam renang. Berapa coba masuk di Pondok Indah Mall? 250 satu orang. Nah kalau 500, belum makannya, belum transportnya, belum solarnya, belum supirnya. Ah saya bikin. Kadang saya suka, iya. Nah lu tinggal jalaninnya mau yang mana? Mau ibadah ekstrim, mau yakin ekstrim, atau mau sedekahnya ekstrim? Sedekah ekstrim aja Pak Haji. Kalau Ya udah lu pikirin apa yang lu mau sedekahin. Gue bisa gaji gue sedekah makanan favorit gue. Boleh, makanan favorit lu apa? Kali jumlahnya anak yatim 12, ini berlaku semua. Kali 12. Bisa? bisa Pak Haji. Ada lagi? Dah, makasih. Ayo. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Pak Haji, maaf saya mau bertanya ke Pak Haji. boleh. Sebulan yang lalu kan saya kan sempat menolak tawaran 300 juta Pak Haji. Itu kan Pak Haji yang minta ya. Nah semenjak datang tawaran itu belum ada lagi Pak Haji yang datang. Sedangkan Tawaran apa nih? duit. Maksudnya nawarin ke kamu? Iya, waktu itu kan saya sempat ikut perintah sama Pak Haji. Nah Pak Haji kan bilang ke saya, bos nanti kalau ada tawaran 100 juta ambil, kata Pak Haji gitu kan ya. Nah saya ambil tuh yang 100 juta. Nah terus Pak Haji bilang kalau ada tawaran 300 jangan diambil bos, ditolak gitu kan.
Nah itu udah saya tolak Pak Haji. Nah dari pas 300 juta itu belum ada tawaran lagi. Nanti ada 500 juta, tenang aja nyusul. Oh gitu ya. Pasti ada ya. Kamu tapi- telanjang bulat di perapatan 500 datang. Gampang banget Pak. Nah tapi Nggak boleh berharap, nggak semenjak boleh berharap. tawaran ditolak itu orang tua jadi marah-marah ke saya katanya. Lu sih kemarin ditolak katanya gitu. Biarin, nanti yang ini 500. Oh gitu Pak Haji. Oke. Tapi terus dilanjutin ya Pak Haji ya? Iya dong, lanjutin. Oke. Ya, terima kasih Pak Haji. Yo, tepuk tangan dong. 500 juta. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Sofian dari Bangka Belitung. Saya Bangka Belitung. Iya. Ya. saya nyimak dari YouTube Pak Haji. Ya. Baru 2 minggu. Ya. 3 hari nyimak. Terus saya laksanakan bangun jam 00 tahajud, Ya. baca Quran, Ya. tapi belum hatam, baru sekitar 20-an juz lah. Nggak apa-apa. Tapi bangunnya jam 00. Iya, benar. Nah, habis bangun wajib senyum. Iya. Senyum nggak habis bangun tidur? Senyum. Harus senyum. Senyumnya coba. 41 kali. Nah, itu saya- Sekali senyum 20 detik. Sekali senyum harus 20 detik. Nggak boleh kurang, lebih boleh. Kata bini saya kayak orang gila lu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan kata Pak Ya, Haji, kata, ya. kata saya. Makanya kalau bisa bini lo diajak senyum, kalau memang susah bini lo diajak senyum, lo senyumnya sama tembok. Nanti kan bini lo telepon ambulan. 911 nih laki gue gila, nggak apa-apa. Saya coba praktekkan Pak Haji. Ya. Kata Pak Haji, coba lempar sempak di atas apa ini? Plafon. Ya. Di atas plafon. Iya, di atas plafon. Saya coba tuh kan. Bekas pakai 1 hari, saya gosok-gosok dulu kan. Iya. Ke kontolnya ini. Ya. Saya niat mau ke tempat Pak Haji minggu ini. Pokoknya siapapun harus ada yang datang. Ya. Awal hari pertama saya lempar hari Sabtu, malam Minggu jam 7 datang Pak Haji. Uangnya? Enggak, iya uangnya. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Cuma berapa ya? 250. 250.000. Iya, 4 hari kemudian jam berapa? Jam 11 Ya. ada yang transfer saya Ya. 4.500.000. Itu juga saya tidak tahu, saya abaikan. Ya. Cuma saya penasaran, pagi-pagi saya konfirmasi lagi di nomor itu. Ini siapa? Ini kawan lama yang udah berapa tahun, dapat 3 tahun lah. Mau bayar utang katanya. Saya juga udah lama nggak tahu Haji. Ya. Yang ketiga tuh apa ya? Pak Haji. Minta bimbingannya Pak Haji sama ijazahnya Pak Haji. Boleh. Jangan megang duit receh terus. Jadi kamu lempar celana dalam di atas plafon, total yang masuk berapa uangnya? Kalau saya boleh tahu. 250, 4.500.000. Oh, sama yang terakhir 500 Pak Haji. Jadi kira-kira total berapa kira-kira? Berapa? 5.250.000 ya? Mahalan harga celana dalam atau uang masuk yang banyakan mana sama uang masuk sama harga celana dalam? Uang masuk Pak Haji. Nah, ya udah, lo bikin lagi, lempar lagi, bikin lagi, lempar lagi. Kebanyakan Pak Haji, lama-lama Pak Haji. Penuh Bos, plafon saya. ini di atas plafon isi celana dalam gue semua, Bos. Makanya orang yang masuk ke ruangan ini besok pasti balik lagi. Sama saudara-saudara, sama temen-temennya, sama tetangganya. Begitu. Habis lama lama saya decide Pak Haji. Kalau lebih manjur lagi, celana dalamnya nggak usah dilempar, kontak. Tepuk tangan dong. Ya. Pertanyaannya Pak Haji. Apa? Jangan megang duit receh terus ini Pak Haji. Ya. Ya, gimana caranya ini? Gampang, gambar duit yang pecahan paling gede, lo gosok di alat kelamin lo. Masuk 1 peti, masuk 1 peti, masuk 1 peti. Nanti masuk 1 peti. Duitnya itu Pak Haji. Nah, pakai duitnya itu ibu-ibu yang manjur lawan jenis. Ini kan lo foto Dari lawan Pak Haji. jenis. Bang Lucy pakai duitnya lawan jenis. Oh. Lo nanti minta sama ibu-ibu, bu, minta bu. Udah diberi Pak Haji. Itu aja yang Sip, tepuk tangan dong. Yo, ibu apa? Ibu apa? Nggak ada. Yo, bapak deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Munasib dari Ciputat, Jakarta, Pak. ya. Saya datang ke sini lihat YouTube Bapak sudah berapa minggu ini, tapi saya pengen ketemu langsung dengan Pak Haji. Ini ketemu sekarang. Ya, karena menurut saya memang belum menjalankan apa-apa ya, Pak. Karena menurut saya pengen menjalankan RDIA ini, pengennya ketemu langsung, Boleh. biar ada ijazahnya baru saya jalanin. Boleh. Ini Termasuk langsung. ya. Kenapa begitu? Karena banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Pertama, mandi yang jam 00 itu niatnya apa gitu? Terserah bapak punya hajatnya apa? Utang lunas, punya rumah 1000 meter, bebas. Bapak punya ruko kayak Haji Marco, rukonya 15 pintu, kontrakannya 21 pintu, bebas. Oh gitu. Bebas, Iya. bebas. Bebas ya, Pak Haji? Bapak jangan kalah loh Pak sama anak yatim saya. Anak yatim saya kecil-kecil Pak, masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Besok Desember tanggal 16 berangkat umroh. Kita kadang udah tua bangka, baru-baru punya paspor. Nggak punya, dia udah punya paspor Pak untuk berangkat besok. Makanya kita lagi cari pendampingnya nih, untuk dampingin anak yatim umroh. Nah 2025 awal, kita berangkatin lagi umroh, 160 anak yatim. Kecil-kecil juga Pak, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kita lagi cari pendamping juga 160 orang untuk dampingin yang anak kecil-kecil itu. Begitu. Mau sok kalah sama. Nah, lu juga pasti gue bisa. Pasti gue lunas. Pasti gue punya modal 100 miliar. Pasti gue punya modal. Begitu. Lu jangan kalah sama anak kecil, Bos. Anak kecil punya paspor. Siap. Kita kadang nggak punya paspor. Anak kecil udah berangkat umroh besok.
Desember tanggal 16 sama awal 2025 berangkat. Totalnya 160 tambah 7, 167 yang berangkat. Nah, lu juga harus berangkat. Mumpung muka lu jelek, harus berangkat. Oke? Amin. Sip. Tepuk tangan dong. Ya, lanjut Pak Haji. Ya. Bos. Datang ke sini memang keterpurukan ekonomi. Itu doa gue bos. Emang doa gue malam tiap malam gue tahajud biar lo terpuruk. Karena kalau nggak terpuruk nggak bakal datang ke RDI. Ya siap. Jadi ingin saya hutang itu lunas dan kedua ingin menjadi Baca Quran 12 juz bisa nggak? Insya Allah bisa. Ya udah paksain baca Quran 12 juz. Paksain baca Quran 12 juz. Paksain. Ada lagi? Terus ya ingin itu tadi pengen punya rumah lagi. Boleh, bos. Pengen juga menjadi orang yang kaya dan tajir melintir dan bisa membantu orang yang membutuhkan itu Pak Haji. Bisa lah bos. Itu Balisa lo lihat tuh mobilnya anak yatim habis ngaji dari Balisa tuh 50 orang tuh. Tiap hari Balisa sama Mas Abi ngaji, setiap hari anak yatim RDI ngaji di rumah Balisa 50 orang. Tiap hari. Kalau satu anak yatim dapat 100 ribu, 50 udah 5 juta. Belum krunya 100 ribu, belum supirnya 100 ribu, belum ustadznya 300, belum solarnya 300, belum tol parkir bensin 150, belum makannya anak yatim. Kira-kira satu hari dia sedekahnya kira-kira 15 juta deh bos. 15 juta kali 30 wajar kalau dia cair setengah triliun. Nah karena lu nggak punya duit, coba gantinya jadi baca Quran. Bisa, jangan banyak maunya. Kalau kita kan sekarang banyak maunya. Ya. Mau kaya raya tajir melintir, tapi nggak mau baca Quran. Mau kaya raya tajir melintir, tapi sedekah subuhnya 100 ribu. Kaya enggak, alat kelaminnya melintir. Nah, baca Quran bos. Ya. Paksain ya. Untuk apa namanya sedekah ekstrim seperti apa Pak Haji? Nggak usah, lo kan lagi nggak punya duit. Sedekahnya ntar dulu, ibadah ekstrimnya dulu. Kalau lo punya duit, apa makanan favorit lo? Senilai makanan favorit lo kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Taruhlah makanan favorit lo sama minumnya 30 ribu kali 500 anak yatim kali 12 sekitar 180 juta sedekahnya itu. Tapi kan kita nggak punya duit, ya udah ibadah ekstrim dulu. Nanti setelah lo udah dikasih Allah rezeki baru maksain sedekah ekstrim. Terima kasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya Mas Turi dari Bantar Kambing, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Mau nanya, Pak Haji, baru pertama kali kesini saya. Nanya apa? Saya kerja, Pak Haji, Di mana? di jasa pengangkut uang. Jasa ngangkut uang. Namanya apa tuh? Kayak ATM tuh, Pak Haji. Kayak ATM tuh. Oh, via ATM. Iya. Oh, ngisi duit ke ATM. Saya kerja udah 26 tahun, Pak Haji. 26 tahun. Di Iya. bagian apa? Bagian pengawalan, Pak Haji. Hah? Bagian pengawalan. Pengawal. Iya. Tapi Terus? saya suka bingung. Sampai dulu saya punya anak 4, sampai udah lulus, sampai sarjana. Sampai saya berpikir kerja lama, tapi saya punya utang, Pak Haji, gitu. Gitu. Tapi jujur Pak Haji, utangnya juga bukan buat apa-apa, bukan makan anak dan istri saya. Saya sudah berpikir sudah lunas Pak Haji, udah punya utang. Tapi saya ngomong, saya sampai nggak mau punya utang lagi, capek. Kenapa? Capek Pak Haji bayarnya. Sekarang udah lunas, sempet renovasi rumah, udah lunas rumah, sebulan saya punya utang Pak Haji. Alhamdulillah. Gitu. Tapi sekarang saya punya utang, nggak bisa tidur lagi Pak Haji, padahal utang kecil. Oh iya. Kenapa nggak top up lagi? Tambah bengkak Pak Haji. Karena utang gede sama utang kecil sama aja ya Bu ya. Pengalaman ibu-ibu ya. Ini guru-guru saya bos. Ya. Ini ibu-ibu ini guru-guru saya. Ya. Karena ini kan ibu-ibu pakar-pakarnya utang. Makanya saya kasih titel Ratu Utang. Jadi utangnya saya, sekarang punya utang lagi. Saya kecil Pak Haji, punya utang 25 juta jujur karena saya orang kecil sebagai pekuli. Jadi saya udah ngomong waktu dulu, saya kalau udah punya utang, apa udah lunas utang, saya tidak mau utang lagi. Janjinya gitu. Iya. Berarti Sampai kayak lunas, ibu Pak Haji. ngelahirin dong. Pokoknya kalau udah lahir, gua nggak mau hamil lagi. Ya hamil lagi. Beda kalau bapak-bapak. Pokoknya kalau gua udah disunat, gua nggak mau disunat lagi. Ya, Pak Haji. Ya Pak? Ya. Hah? Komitmen ya. Jadi udah disunat, nggak mau disunat lagi kan? Disunat lagi nggak Pak yang kedua? Enggak. Kalau ibu-ibu coba deh. Pokoknya saya setelah ngelahirin nih nggak mau hamil lagi. Karena kan taruhannya nyawa. Besok hamil lagi bos. ML lagi. Oh lu juga gitu juga. Pokoknya kalau gue utangnya lunas, gue nggak mau ngutang lagi. Iya. Nggak tanya sekarang ngutang lagi. Sempat lunas Pak Haji. Hah? Sempat lunas. Sempat lunas. Ya sempat saya ada sisanya sampai renovasi rumah saya. Sampai udah pas udah renovasi rumah saya jarak 2 bulan. Ya mungkin saya kenapa itu tahu saya. Tiba-tiba saya gampang banget itu pinjemnya gitu. Gampang. Tapi Emang dimudahin sama Allah ya. Iya. Biar kamu utang lagi. Kenapa nggak ditambahin lagi utangnya?
capek bayarnya Pak Haji. Capek bayar ya. Yang sekarang saya kesini diajak sama tetangga saya. Pertama kali saya bagaimana caranya saya supaya lunas utang saya supaya berhenti saya ngutangin. Gampang bos, orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, nggak akan utangnya nambah lagi, jadi berhenti di situ. Dan utangnya yang lunasin Allah Subhanahu Wa Taala. Lo tinggal sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Lo gue lihat dari sini sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Sholat ba'diyah qobliyah lo bolong-bolong nggak? Bolong-bolong. Tepuk tangan dong. Jangan, mulai besok sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Nanti utang lo dilunasin sama Allah. Lunas sendiri tanpa lo bayar, lunas saja. Amin. Gitu. Nah nanti kalau lo pengen punya modal, misalkan 10 miliar, kan kita lagi bikin sayembara nih. Siap. Sampai besok Februari. Nah lo coba ikutin sayembaranya RDI aja. Lo paksain sholat tobat sehari 18 kali. Ini udah ada 2 pemenangnya. Siap. Cair 10 miliar. Besok kita ke Dubai Februari akhir. Itu sholat tobat itu dalam jangka 24 jam apa gimana Pak? Iya, 24 jam. Enggak, dari subuh sampai mau tidur. Ya. Dari subuh. Iya. Dari jam 6 Jam 6. sampai mau tidur. Ya. 8 kali itu Pak Haji. 18 kali 18 salat kali. tobat. Nih. Cair 10 miliar, Amin. tunai langsung gua kasih 1 miliar. Amin. Tunai langsung kita liburan ke Dubai. Amin. Tapi tadi sepakat ibu-ibu 2 malam yang lalu bisik-bisik Pak Haji, aku mau umroh. Ya udah nanti dari Dubai kita langsung umroh bareng. Jadi nanti kita tawaf gandengan. Gitu. Boleh gak Pak Haji kalau aku terkabul bawa istri? Boleh. Kalau yang perempuan, boleh gak saya bawa suami? Boleh. Kalau saya nggak bawa pasangan, saya siapin, tenang aja. Saya nyediain. Saya pendor. Ada lagi? Udah cukup Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Nur Hayati, aslinya dari Garut. Ya. Terus dagang di Bandung sama suami. Kesini udah 3 bulan lihat di adik Aye. Saya nangis-nangis main kesini sama anak saya. Iya, udah Pengen nangis belum? kesini, iya. Nangis dulu, Tapi nangis dulu. suami saya udah itu jam 12.00 sholat terus. Suami saya sakit, suami saya itu gula. Tapi saya punya cicilan rumah, punya hutang, motor itu segala-gala gitu, punya hutang suami saya. Tapi saya kesini mau punya hutang Pak Haji di mana? Terus Pak Haji, saya punya jongkol dagang pindang di Bandung. Itu pengen gitu ya, pengen dagang laku gitu Pak Haji. Ibu tinggal paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Bisa gak? Bisa insya Allah Pak Haji. Nah, baca Quran 12 Ya. juz. Tidak ada tamu RDA yang baca Quran 12 juz, utangnya nggak lunas, nggak ada. Ya. Maksain. Maksain. Bisa? Udah bisa itu udah 5 juz, 4 juz, enggak 12 juz itu udah. Kapan mau maksain 12 juz? Kemarin-kemarin terus-terusan. Terus 12 juz gak? enggak, belum. Oh, iya. Terus jam 3 udah ke pasar dagang saya. Gitu. Gak apa-apa. Ya. Pokoknya ibu praktekin dulu ilmu RDA dasarnya dulu. Ya. Bangun jam 00, terus cat dalamnya dibalik. Ya. BH-nya dibalik. Orang yang pakai celana dalam dibalik nggak ada yang kelilit utang. Kalaupun dia kelilit utang, nanti pasti ada yang lunasin. Insya Allah. Tidak amin. ada orang yang pakai celana dalamnya dibalik kelilit utang, nggak ada. Kalau dia udah kelilit utang, pasti ada yang lunasin. Yang perempuan juga gitu, pakai celana Ya. dalam dibalik, BH Sekarang dibalik juga wajib. dibalik, ini utang dibalik udah tahu Udah, dia ada ayah. mana kita lihat? Iya. Pak Ya Haji. udah pakai terus, nanti utangnya Ya. ada yang lunasin ya. Insya Allah Pak Yang Haji. penting pakai terus ya. Oke, sip, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Haji. Sebelum pertanyaan saya cerita sedikit. Tanggal 14 bulan yang lalu saya tahu dari YouTube, dari tetangga. Dari YouTube, dari tetangga. Ya, berhubung di tempat. Bapak rumahnya di mana? Saya Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Pelabuhan Ratu Sukabumi. Iya, Sukabumi Selatan. Nah pada waktu itu tanggal 14 bulan yang lalu, hari Jumat kalau nggak salah, saya ngelihat sepintas lalu berhubung di tempat jarah di Pamijahan. Nah langsunglah waktu itu saya melaksanakan sepintas lalu. Bahkan sampai sekarang saya kerjakan celana dalam dibalik, kaos dibalik, celana saya dibolong. Iya dibolongin ya. Terus Celana dalam harusnya nggak dipakai Pak. Jadi kalau celananya bolong, Bapak nggak wajib pakai celana dalam, itu cepat manjur. Contohnya gini, Bapak mau apa? Misalkan ini kan mobil banyak nih, Bapak rogoh, ini bolong, rogoh, Bapak pegang mobilnya, pasti jadi milih, itu jadi milih. Tapi jangan mobil saya. Senjata makan tuan. siap Pak Haji, siap. Oke. Jangan ya, mobilnya itu aja tamu-tamu. Rogoh. Lanjutin Pak Haji. Lanjutin. Ceritanya saya lanjutin sedikit. Oh iya. Nah, Ini kalau saya ngomong begini kayaknya nih tamu-tamu yang bawa mobil nggak pada ikut aja. Pasti jagain mobilnya karena dipegang sama bapak. Alhamdulillah seminggu setelah itu saya laksanakan terus selama 20 hari. Setelah itu berhubung istri saya
sakit, ya saya pulang. Sebenarnya saya riadoh di tempat jarah, namun riadoh ya ilmu RDA ya saya lakukan. Cuman saya harus meyakinkan lagi, berhubung ada di rumah terlalu bla 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 bla, anak ini lebih baik menyendiri, hutang banyak, jual rumah belum lunas. Nah setelah itu 10 hari kemarin istri saya mengharuskan itu, dilalah takdir Allah menakdirkan istri saya selama saya ngerjain RDA di tempat jarah itu tidak bla 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 bla, tidak. Tepuk tangan dong. Wow. Namun 3 hari di rumah, dari bank datang ke rumah, saya yakin akan saya bayar. Tapi sabar dulu, besok saya bayar, pasti saya ini lunas, kata saya, yang 780 juta itu. Dan semuanya hutang mungkin 1,5 M sama 2 bank dengan yang orang yang lain-lain. Nah itu alhamdulillah, yang lain sih bahkan tabungan saya semua bank itu saya gosok-gosok sama centong. Satu mungkin ini centong itu cocok apa enggaknya. Yang kedua, tabungan tersebut sampai lecet digosok, dicari itu nggak ada Pak Haji. Rumah sampai sekarang belum lunas, daripada ditempelin saya bukaan kemarin tuh. Saya udah bilang saya pasti bayar sama bank, di depan orang bank saya bukain. Nah oleh karena itu 3 hari malam Rabu malam Rabu malam Kamis saya terlalu Pak Haji tuh, Ci saya Haji Amin, Ci sini Ci ini duit Ci ini 2 hari berturut-turut mimpi itu terus kesini. Saya bingung ini gimana nih ya, uang nggak ada, motor satu-satunya juga waktu udah dekat mau disetorin. Nah pas hari tadi ini saya baru nyampe, langsung masuk aja sini, bismillah. Saya nggak tahu alamat juga, HP nggak punya ya. Terus lagi sebenarnya penuh dengan keyakinan pasti saya ketemu Pak Haji. Nah berhubung tadi pagi datanglah seorang nggak dikenal. Ini betul Haji Amin? Betul Pak. Saya utusan dari Jakarta, katanya si Jenderal Bintang 1 udah pensiun. Ada apa? Betul ini Pak Haji Amin? Betul. Coba lihat KTP-nya. Saya lihatin KTP-nya. Nah, itu kata Pak Suwarno yang pensiunan jenderal itu, ada hak Pak Haji harus diambil 40 miliar katanya. Nah saya, apakah ini yakinnya saya tuh kena ngelaksanain yang dari Pak Haji itu? Nah berhubung itu, tapi duit gak ada, gimana nih? Coba saya ngebel sama Pak Jenderal itu, saya ngebel, ya betul, cuman Pak saya tuh lagi lumpuh udah 15 tahun saya lumpuh Pak Haji katanya. Oh gitu, ini ada saya pasrahin sama Pak Haji uang 40 miliar. Bener ini, saya kirimin ke videonya yang diutus saya, itu orang nggak dikenal. Nah saya penuh keyakinan ingin ketemu karena 2 malam berturut-turut mimpi Pak Haji, duit di dalam koper tuh banyak, sini itu duit. Nah hari Minggu tadi datang orang itu, yang saya pertanyakan apakah harus bagaimana itu, karena bahasanya harus disempurnain sama Pak Haji kata saya gitu, ke saya tuh apa yang harus saya laksanakan, itu satu. Yang kedua, apakah betul itu yakin dan tidak yakinnya tuh orang tersebut itu Pak Haji? Enggak, itu goib bos. Iya. Itu goib. Jadi kalau lo nyempurnain, nanti pada saat lo yakin memang duitnya ada, nah itu ada jinnya. Nanti pada saat bapak meninggal, jinnya yang jagain bapak, nggak bisa masuk. Lo kan dulu pernah pakai gua, gitu. Anggap aja itu figuran Pak. Oh, iya. Nggak apa-apa, santai aja figuran. Yang asli yang ini nih Pak, nih. Itu figuran Pak, tenang aja. Oke. Itu figuran, jangan ditoleh. Karena kalau bapak nanti praktekin, bapak masuk ke dalam kerangka itu, udah bapak siap jadi tumbal. Ya makanya itu Pak Haji, sampai saya ngegedain rumah, ngegedain motor 1,5 juta ditinggalin ke istri untuk biar tenang, saya mau riadoh di sini, dan kebetulan mau privat karena dikejar-kejar hutang. Kalau memang itu, makanya saya mau mengerjain apa, orang saya nggak bisa. Bapak daripada itu 40 miliar, mendingan bapak ikutin saran saya. Udah mendingan lo bikin takjub Allah aja bos. Ini coba tolong dilihat nih Pak Haji, ini udah dikerjain sama... Cocok bos, tapi lebih ganteng centong daripada muka lo. Terima kasih Pak Haji. Udah lo bikin takjub Allah aja. Siap, Gua siap. setuju, nggak usah kerja sana kerja sini. Banyak Pak, Bu, Ibu juga punya suami atau bapak ngelakuin, udah kerja dari umur 20 tahun sampai umur 50 tahun, yang ada masih nyicil belum lunas. Coba kita jadi budaknya Allah, kita jadi pelayan Allah, jadi pelayan Tuhan. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Wonosobo. Wonosobo. Ya Pak Haji. Pak Haji, saya mau tanya, kan kerjaan saya ini kan banyak di kuliner. Cuman saya itu lebih banyak bikin konsep
untuk orang buka, misalkan terakhir ini saya garap di Bali Pak, jadi orang mau buka pecel lele 10 hari ini sukses, tapi saya juga ikutin ilmu RDAY, contohnya Pak celana dalam saya balik. Cuman pertanyaan saya ini selalu bergeliman di hati, saya beberapa kali nyoba untuk saya buka sendiri itu Pak, nggak bisa, selalu gagal, bahkan malah habis, yang ada saya dapat modal jadinya utangnya bertambah lagi gitu. Tapi kalau setiap saya bukain punya orang, konsepin dari sampai finance-nya, sampai masakannya, bahkan yang terakhir saya buatkan di Western di Bali itu, saya buatkan satu menu saya dihargain 300.000 gitu kan Pak. Jadi itu malah bisa, dan sampai sekarang warung-warung makan yang saya bukain itu jalan. Tapi setiap saya buka sendiri itu malah nggak jalan gitu Pak Haji. Nah gitu. Yang kedua Pak Haji, saya kan karena kerjanya bikin warung gitu ya Pak Haji, bikin warung-warung makan, jadi kadang-kadang nggak sempat tidur, bahkan sampai jam 1 malam, jam 12 malam. Pengen banget saya itu bisa seperti ilmunya Pak Haji. Itu bisa nggak Pak Haji, misalkan ada kelonggaran buat saya, misalkan nggak jam 00 gitu, kadang-kadang udah kelewat nih mau tidur Pak Haji gitu, jadi jam 00 nya nggak sempat mandi atau apa gitu. Itu sih Pak Haji. Terus kemarin sempat Pak Haji saya terakhir mau buka itu bakmi goreng sama mie goreng khusus pakai anggur, khusus khas Jawa Tengah Jogja gitu. Itu juga kendalanya sama, saya coba pakai ilmu yang Pak Haji saya sebut itu Pak Haji, yang saya gosok-gosok, tapi saya takut melocot Pak Haji gitu, yang itunya gitu. Itu Pak Haji ya. 3. Apa katanya? Apa? Oh ya, jadi gini bos, kalau dosen ya jadi dosen bos, nggak mungkin dia jadi pengusaha. Guru ya jadi guru, nggak mungkin lah jadi pengusaha. Kan bos jadi guru kan, ngajarin aja, nanti yang diajarin pasti sukses. Kalau bos terjun langsung nggak bisa. Nah kalau bos jadi guru terus pengen jadi pengusaha, itu mesti ada tolak balanya dulu, karena lu balanya banyak banget bos, tolaknya nggak ada. Dari muka lo aja udah muka bala. Jadi gini bos, orang yang sedekah tidak akan disalib sama bala, nggak ada. Jadi orang yang sedekah nggak akan disalib sama bala. Kedua, orang yang kalau hari ini sedekah tidak akan hari ini ada bala, nggak ada. Nah lu tuh sedekahnya kurang bos, sedekah lu kurang berani. Lu cuman berani investasi tapi nggak berani sedekah. Kenapa Mas Abi bisa cair 200 miliar? Kenapa Mas Abi bisa cair 100 miliar kedua? Kenapa Mas Abi bisa cair 100 miliar ketiga? Kenapa Mas Abi bisa cair 100 miliar yang keempat? Sehingga total dia 500 miliar cair, setengah triliun. Karena dia sedekahnya berani bos. Dia kalau sedekah, sekali sedekah 150 juta. Sedekah 150 juta. Jadi kalau dia melanggar ilmu RDAY, denda 150. Begitu juga istrinya Mbak Lisa. Nah kalau kita kan enggak, melanggar biasa aja. Nah, jadi nggak jera-jera. Kedua, kalau kita hari ini bisa buka usaha, kita paksain harus sedekah. Kalau kita pengen buka usaha kedua, paksain lagi sedekah lagi. Sedekahnya apa? Sedekah ekstrim. Sedekah senilai makanan favorit kita kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Nah coba lo paksain sedekahnya dibanyakin biar balanya nggak ada. Kalau lo kan enggak, cari modal, bikin usaha, harusnya cari modal, sedekah dulu. Nah jadi paksain sedekah. Kalau di RDAY sedekahnya maksain, ibadahnya juga maksain, sholat badiah qobliyahnya juga. Nah lu tuh sholat badiah qobliyahnya kadang bolong-bolong. Jadi lu punya modal tapi nggak jalan. Kalau gue boleh tanya bos, terakhir lu sholat badiah qobliyahnya kapan bos? Tadi. Sebelum kenal RDAY? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Iya, tepuk tangan dong. Orang yang sholat badiah qobliyahnya bolong, punya motor cicilan. Orang yang sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong, punya mobil cicilan. Orang yang sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong, punya rumah cicilan. Ya Pak Haji. Nah, mulai sekarang paksain sholat badiah qobliyah jangan bolong. Supaya apa? Motor cicilannya nanti lunas sendiri, mobil cicilannya nanti lunas sendiri, rumah cicilannya lunas sendiri, itu pasti bos. Sekarang coba lihat bos, perumahan elit, bahkan klaster, tapi hampir 100% pada nyicil bos. Oh gitu? Karena dia sholat badiah qobliyahnya nggak pernah dikerjain. Memang dia gajinya gede, sebulan 60 juta, tapi rumahnya nyicil. Gaji sebulan 60 juta, mobilnya nyicil. Gajinya 60 juta, motornya nyicil. Nah maunya saya, bisa gak bos sholat badiah qobliyah? Ini berlaku semua, mulai hari ini jangan bolong. Siap Haji. Paksain ya. Siap. Nanti kamu pasti jadi pengusaha bos. Ya, kan pengennya buka usaha sendiri. Saat ini kan kerjaan saya bukain, walaupun kontrak sampai buka misalkan 2 minggu develop gitu Pak Haji, saya tinggal. Ya pengen keinginan tuh buka sendiri, yang ada nggak bangkit malah. Sedekahnya kurang banyak bos. Siap Pak Haji. Sedekah lu kurang banyak. Lu lebih berani investasi daripada sedekah. Ya. Nah sekarang dibalik sedekahnya. Tidak ada orang sedekah nggak kaya, pasti kaya. Tapi tidak ada orang kaya banyak sedekah, hampir kecil bos. Makanya dia kaya habis. Nah kalau sedekah nggak akan habis-habis bos. Siap. Bisa? Ini berlaku semua. Sip? Tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Haji. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul
dan saya doakan ibu bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.